Halo semuanya, apa sih itu hasad? Mari kita pelajari apa itu hasad. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dan belajar bersama pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran berikut yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan kita dapat memahami pengertian hasad, mengetahui penyebab tanda-tanda dan bahaya hasad, menjelaskan cara menghindari sifat hasad dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui pembelajaran ini kita dapat mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan. Mari kita simak pengertian hasad. Hasad berasal dari bahasa Arab yaitu hasad, yahsyudu atau yahsyidu, yang artinya iri, dengki. Adapun menurut istilah, hasad adalah suatu sikap seseorang yang tidak senang terhadap orang yang memperoleh keberuntungan, kenikmatan, atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini dapat timbul pada seseorang apabila ia merasa tidak senang terhadap keberhasilan orang lain. Faktor yang menyebabkan hasad. Pertama, permusuhan. Kedua, sifat berbangga diri. Ketiga, lebih mencintai hal yang sifatnya duniawi. Keempat, cinta akan pangkat dan kedudukan. Dan jiwa yang kotor. Dan terakhir, sikap saling membenci. Hasad menurut Imam Ghazali. Ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda orang yang memiliki sifat hasad yaitu yang pertama, mengungkit dan mengumumkan kekeliruan saudara atau saingannya. Yang kedua, merasa puas jika saingannya dicela orang lain. Yang ketiga, merasa sesadarnya apabila saingannya dipuji orang lain. Akibat sifat hasad. Sifat hasad memiliki akibat buruk bagi kehidupan. Berapa akibat yang akan timbul karena adanya sifat hasad? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibenci dalam lingkungan masyarakat, menghilangkan kebaikan yang ada pada dirinya, merusak tali silaturahmi, menghancurkan persaudaraan yang telah terbangun, hidupnya tidak tenang. Bahaya hasad. Yang pertama, sifat dengki merusak amal kebaikan dan membuat hati selalu gelisah melihat kebahagiaan orang lain. Yang kedua, hasad merusak keharmonisan masyarakat serta menimbulkan curiga dan fitnah. Yang ketiga, orang yang hasad tidak pernah bahagia karena selalu iri terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Berikut beberapa cara menghindari sifat hasad. Yang pertama ada menanamkan kesadaran bahwa sifat dengki akan membuat seseorang menderita batin. Menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan. Lalu ketiga, kita saling mengingatkan dan saling menasihati. Keempat, bersikap realistis melihat kenyataan. Dan terakhir, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu hasad adalah sifat buruk yang harus kita hindari karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Mari kita belajar untuk selalu bersyukur, berpikir positif, dan menghargai keberhasilan orang lain. Sebelum mengakhiri pembelajaran berikut, kami ada kuis kecil. Coba tuliskan satu contoh perilaku hasad di lingkungan sekitar dan cara menghindarinya. Sebagai refleksi, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita pernah merasa iri pada keberhasilan orang lain? Jika iya, bagaimana cara memperbaikinya? Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa karaful majelis. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.